Anak-anak kita saat ini termasuk ke dalam generasi alfa, di mana generasi ini telah terpapar teknologi digital sejak usia dini. Teknologi juga telah merevolusi cara anak belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia. Di sisi lain, pengalaman digital menyebabkan banyak tantangan bagi kita dalam membimbing dan mendidik generasi alfa. Salah satu tantangannya adalah bagaimana membekali anak agar dapat memilah dan memanfaatkan teknologi serta kebebasan mengakses informasi menjadi peluang bagi kemajuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Rahmah. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 Karangsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Akan tetapi sebelumnya saya mengajar di SD Negeri Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, hampir selama 14 tahun. Video praktik baik yang akan saya bagikan ini adalah salah satu dedikasi yang telah saya lakukan di SD Negeri Girirejo, Tegalrejo. SD Negeri Girirejo adalah sekolah yang mempunyai sejarah panjang. Berdiri pada tahun 1917 dan menjadi salah satu sekolah rakyat di zaman kolonial Belanda, tidak lantas menjadikan SD Negeri Girirejo menjadi sekolah yang terpenuhi fasilitasnya, terutama fasilitas dalam menjembatani siswa dalam mengakses bahan literasi. Tidak terdapatnya perpustakaan dan bahan bacaan yang memenuhi standar menjadikan rapot pendidikan pada tahun 2022 kurang dalam hal literasi. Salah satu indikator yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan literasi. Oleh karena itu, saya sebagai guru kelas 4 merancang sebuah program proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada peningkatan kemampuan literasi anak, yang kami beri judul Sri Asih, Sarana Kreatif dan Ajang Literasi Hebat. Program ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2022-2023 di kelas 4 SD Negeri Girirejo. Proyek ini diawali dengan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, serta kemudian membentuk tim fasilitator. Pelaksanaan proyek ini dikelompokkan menjadi 4 tahap, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Pada tahap pengenalan, anak-anak diarahkan mengenali dan membangun kesadaran terhadap tema proyek, yaitu rekayasa teknologi dalam meliterasi. Dimensi yang kita ambil adalah kreatif dan mandiri. Dalam tahap ini, guru dan peserta didik melakukan berbagai aktivitas, seperti membaca nyaring. Hal ini guna memperkaya pengalaman belajar dan membangun koneksi emosional. Tindak lanjut dalam membaca nyaring ini adalah membuat sinopsis, mendiskusikan buku, serta memerankan adegan-adegan dalam bacaan. Guru juga memfasilitasi anak dalam memperoleh sumber bacaan online dari platform digital. Kegiatan lainnya adalah membawa anak mengunjungi perpustakaan kota. Karena keterbatasan transportasi, hal ini dilakukan bergantian dan di luar jam pembelajaran. Tahap kontekstual dimulai dengan peserta didik menggali permasalahan yang terjadi jika tidak memiliki kemampuan literasi dalam kehidupan. Salah satunya adalah fenomena hoax. Anak-anak berdiskusi menggali permasalahan, penyebab, serta mencari solusi bersama. Tindak lanjut kegiatan ini adalah mempresentasikan hasil dalam bentuk video, poster, ataupun teta konsep. Hal ini sesuai minat dari masing-masing anak. Tahap aksi, siswa mulai diarahkan dalam menentukan dan membuat karya sesuai bakat dan minatnya. Beberapa anak memilih bercerita untuk mengekspresikan kemampuan literasinya, dan beberapa anak memilih membuat karya cetak dalam bentuk buku, dimulai dengan menggambar cerita. Dalam pembuatan buku cetak, peserta didik dikenalkan pada aplikasi Canva yang akan menunjang hasil karyanya. Setelah anak selesai menggambar dan membuat narasi cerita,
Guru membantu men-scan hasil gambar, dan kemudian anak menyempurnakan dalam aplikasi Canva. Dikarenakan keterbatasan laptop, kita mengerjakan secara bergantian, dan sebagian anak diminta menggunakan HP masing-masing dalam proses editing Canva. Dalam proses cetak, kita memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya keterlibatan anak dalam proses ini. Kegiatan terakhir dalam tahap ini adalah pamer karya. Pamer karya ini ditujukan untuk memamerkan karya serta proses kegiatan yang telah dilakukan. Pameran ini dihadiri oleh wali siswa, tokoh masyarakat, serta pengawas pendidikan, serta dibuka juga untuk umum. Selain itu, buku anak-anak ini sangat mendapat apresiasi dari pengawas pendidikan Kecamatan Tegalrejo. Sehingga pada acara gelar karya Hardiknas tahun 2024 Kabupaten Magelang, serta pameran Semarak Gemilang Festival UMKM tahun 2024 Kabupaten Magelang, beberapa karya anak dipajang menjadi salah satu produk unggulan. Tahap terakhir dalam proyek ini adalah tahap refleksi. Refleksi dilakukan oleh peserta didik, oleh guru, dan juga oleh tim fasilitator, guna melihat kelebihan serta kekurangan program yang telah berjalan. Diseminasi program ini dilaksanakan di komunitas belajar Gugus. Tentunya sangat bangga dengan hasil karyaku sendiri sehingga bisa dipajang di pameran. Dan ini semua hasil berkat dari Bu Novita. Saya sangat senang dan bangga karena telah menambah pengalaman dan saya menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ini semua berkat bimbingan Bu Novita Rahmah. Terima kasih Bu Novita. Bu Novita adalah guru favorit saya karena Bu Novita guru yang sangat kreatif, tidak jarang marah dan penyabar. Selama kelas 4 saya bersemangat masuk sekolah karena banyak kegiatan yang menantang dan menyenangkan. Kalau saya sangat seru dengan Bu Novita karena banyak belajar di luar. Alhamdulillah, selama dedikasi Ibu Novita Rahmah di SD Negeri Rejo, banyak dampak positif bagi anak-anak kami, terutama bagi anak saya. Tadinya anak saya adalah anak yang pendiam, tidak percaya diri. Alhamdulillah sekarang selama diajar oleh Ibu Novita Rahmah, anak saya begitu banyak sekali perubahan. Dari anak yang pendiam, sekarang menjadi anak yang aktif, menjadi anak yang kreatif, dan menjadi anak yang percaya diri. Di sini saya sangat bangga, dan saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Ibu Novita Rahmah. Berkat didikan, berkat bimbingannya, semua banyak anak-anak yang tadinya tidak bisa menjadi anak yang kreatif, sekarang lebih kreatif. Anak-anak menjadi senang, bahagia, dan gembira. Saya beribu-ribu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novita Rahmah. Hanya itu yang bisa saya ucapkan. Bagus nggak bukunya? Bagus. Kira-kira pengen nggak punya buku kayak gitu? Pengen. Bisa nggak kira-kira kamu buat? Bisa. Ketika saya membawa buku tersebut di SD Negeri 1 Karangsari, Kabupaten Kebumen, anak-anak begitu terlihat antusias dan mengajukan banyak pertanyaan. Literasi bukan hanya tentang baca tulis. Literasi itu mencerahkan, memperkaya wawasan, dan memberdayakan. Literasi dalam kehidupan merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berkiprah dalam dunia nyata atau dalam kehidupannya. Terima kasih, sekian dari saya. Salam literasi.